pertama kali untuk mencari manufaktur atau partner yang tepat, yang pasti pertama kita research dulu ya kan. Research bagaimana portfolionya dari manufaktur ini, konveksi ini gitu kan. Lalu kita juga mulai cek harganya, benar cocok nggak nih sama target market kita, jangan sampai. Halo Mega People, kembali lagi di Mega Talks. Kali ini bareng aku, Andanu. Dan di acara kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Dan pastinya bisa kasih insight fashion yang banyak ngasih kamu pelajaran dan pastinya daging banget. Kita udah kedatangan tamu dari Sparks Fashion Academy. Kita langsung sama salah satu lecturenya yaitu Miss Elisa. Halo Miss Elisa. Halo. Halo, welcome di Terima Mega Tama. kasih. Oke nih buat Mega People juga, sebelum acara ini mungkin kalau kalian punya pertanyaan atau kalian ada yang ingin ditanya nanti bisa tulis aja di kolom komentar. Jadi pasti siapin dulu aja catatan kamu nanti bisa tanyain di kolom komentar, oke? Langsung aja kita mulai. Pertama-tama nih Miss Elisa, senang banget kita udah kedatangan Miss Elisa nih. Salah satu praktisi dan juga lecturer di Sparks Fashion Academy. Boleh ceritain dong sedikit gimana sih perjalanan awal Sparks Fashion Academy bisa berdiri? Iya, jadi Sparks Fashion Academy sendiri didirikan tahun 2013. Kalau sebelumnya memang pernah teman-teman dengar namanya Imelda Sparks, sekarang sudah berganti menjadi Sparks Fashion Academy. Nah, kalau misalnya awal mulanya itu founder kita ada namanya Bu Flori Wimustika. Beliau itu memang seorang praktisi ya, praktisi dalam fashion dan dia juga seorang orang akademik ya, orang akademik yang memang dia punya hati ya, si ibu ini punya hati untuk memberikan tempat pendidikan gitu ya, tempat pendidikan buat teman-teman yang cinta akan fashion seperti itu. Wah, menarik banget sih ya, bisa panjang juga sejarahnya dari sebelumnya. Oke. Nah, kalau dari Miss Ica sendiri, aku mau tanya nih dari Sparks Fashion Academy ini sendiri, namanya ada filosofinya nggak sih? Atau dari arti kata Sparks gitu? Ada dong, jadi Sparks sendiri kan artinya kalau bahasa Indonesia tuh bersinar ya, atau semangat gitu kan ya. Jadi memang dulunya nih, Sparks Fashion Academy sendiri kan namanya Imelda Sparks. Dan dulu almarhum Bu Imelda ini memang di saat beliau sedang menjalankan kegiatan sebagai pemilik dari Imelda Sparks itu punya penyakit gitu kan, punya penyakit. Tapi beliau tuh tetap semangat dan terus memberikan terbaik untuk sekolah gitu kan. Nah, that's why akhirnya Spark, makanya kan logo kita juga merah ya, logo merah. Nah, itu tuh artinya kita tetap semangat gitu kan, baik dari ilmu-ilmu yang kita kasih, pengajar-pengajarnya, materi-materi juga kita pingin memberikan yang terbaik gitu, tetap semangat pokoknya apapun gitu. Berarti visi dari almarhum Bu Imelda masih sampai sekarang diteruskan ya? Betul banget. Dari Miss Ica sendiri nih sebagai lecturer dan juga praktisi fashion, menurut Miss Ica modal awal apa sih yang harus dimiliki orang-orang nih buat masuk ke dunia fashion? Oke, jadi modal awalnya masuk dunia fashion ya. Yang pertama pastinya harus ada kemauan ya, Kak Danu ya, harus ada kemauan. Karena jujur aja ya, industri apapun, salah satunya fashion itu juga nggak mudah gitu ya. Banyak saingannya, banyak yang lebih kreatif dari kita gitu kan ya. Belum kalau kayak kemarin ada pandemi dan lain-lain gitu kan. Jadi yang pertama memang harus ada kemauannya dulu, sama ya pastinya harus tetap mau berkembang dan terus berkreasi seperti itu sih. Berarti intinya harus tetap kreatif ya, tetap inovatif kalau mau masuk fashion apapun atau bisnis apapun. Nah, dari Miss Ica sendiri nih sebagai lecturer di SFA, Sparks Fashion Academy, menurut Miss Ica sendiri tuh target marketnya Sparks Fashion Academy itu siapa sih? Karena kan kalian tuh punya tagline nih, turning fashion into business. Apa emang orang-orang yang mau masuk ke fashion bisnisnya aja atau fashion secara general gitu? Oke, jadi kalau Sparks Fashion Academy sendiri targetnya siapapun ya, siapapun yang mau belajar fashion, siapapun yang ingin mengembangkan brandnya. Karena memang jujur nih, kita punya murid dari anaknya masih kelas 1 SD, ada loh kelas kidsnya, sampai ibu-ibu yang memang dia bisa beralih profesi, atau ada ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang ingin mempersiapkan masa pensiunnya. Jadi siapapun boleh banget belajar di Sparks Fashion Academy selama memang dia ingin belajar gitu kan, belajar mengenai fashion, pengembangan bisnis fashionnya dan lain-lainnya seperti itu. Seru banget sih ya. Terus juga dari Miss Ica ini kan kita ngomongin target market tadi. Nah, kalau dari Miss Ica sendiri nih menurut tim Sparks, gimana sih perkembangan fashion di Indonesia? Karena kan yang kita tahu kan kemarin juga pandemi, terus juga fashion itu kan emang luas banget. Kalau menurut Miss Ica sendiri dari segi market dan praktisinya gimana nih untuk di fashion sendiri? Fashion ya pastinya fashion berkembang banget ya, Kak Danu ya. Bisa kita lihat kemarin ada Citayam Fashion Week ya gitu kan ya. Maksudnya berbagai kalangan semuanya menjadikan fashion sebagai lifestyle kayak gitu. Ya maksudnya kan banyak juga ya dulu, kalau zaman dulu kita
taunya cuma desainer ABC doang, tapi sekarang banyak banget rising designer. Lalu banyak banget ya orang-orang yang mungkin belum punya background fashion tapi dia juga ingin menjadi fashion planner, karena memang di Indonesia itu luas banget gitu loh, peluangnya seperti itu. Nah makanya tadi mungkin aku belum menjawab ya, tadi ada turning fashion to business. Nah SFA sendiri yang membedakan dari sekolah-sekolah lain gitu ya, karena kita ingin membekali setiap siswa kita itu untuk punya mindset bisnis gitu kan. Karena jujur aja ya, aku sering ngobrol sih kayak, aduh koleksinya dia bagus, bajunya bagus, tapi kalau dia tidak tahu bagaimana cara menjualnya gitu kan ya, nggak tahu strategi bisnis yang tepat, akhirnya barangnya, bajunya mangkrak kayak gitu kan. Atau misalnya ada orang-orang yang misalnya udah jalan bisnisnya, ini kita sering kali temuin ya, udah jalan bisnisnya tapi dia stuck. Nah itu juga tuh di SFA sendiri ya, banyak loh yang udah punya brand, itu sering konsultasi dan nambah ilmu lagi ke kita, karena pengen dong. Nah tadi seperti aku bilang, kita harus terus berkembang dan tetap berkreasi ngikutin perkembangan zaman. Tetap relevan intinya. Yes, betul. Menurut Miss Ica sendiri ngomongin bisnis dan peluang, kalau menurut Miss Ica sendiri nih industri fashion di Indonesia tuh masih menjanjikan nggak sih? Karena kan sekarang kita tahu kan Gen Z sama milenial tuh suka yang cepat, semuanya serba instan gitu. Kalau menurut Miss Ica sendiri gimana? Kalau menurutku sih maksudnya oke banget lah ya di Indonesia ya gitu kan. Dan tadi kan memang Gen Z sama milenial tuh senangnya serba instan, tapi percayalah sekarang banyak loh, maksudnya brand-brand slow fashion yang tumbuh gitu kan. Banyak brand-brand slow fashion yang tumbuh, dan banyak juga, aku salah satu pencinta brand lokal. Jadi kalau bisa kalau memang ada brand lokal yang memang dia bagus, unik, dan harganya gitu kan ya, pasti aku lebih into sana, karena pasti kita pengennya support dong ya, punya negara kita sendiri, punya karya anak-anak bangsa kayak gitu. Dan aku yakin juga banyak orang-orang di luar sana ya, Gen Z, milenial, semua juga pasti seperti itu. Tuh. Nah, ngomongin Gen Z nih, generasi yang sukanya instan, kalau menurut Miss Ica sendiri nih, dalam proses belajar dan lain-lain juga, menurut Miss Ica tuh perlu nggak sih untuk institusi fashion tuh kerjasama sama praktisi, dalam arti tuh kayak manufaktur, kayak Megatama Group, atau mungkin industri-industri lain yang notabene udah menjadi brand yang established, perlu nggak sih untuk kerjasama? Perlu banget ya. Mungkin dari awal kita bisa memberikan experience dulu ya ke mereka ya, kayak misalnya kami dari SFA juga berusaha untuk murid-murid ini bisa ngerasain namanya personal experience di fashion kayak gitu kan. Pertama kayak misalnya kita suka, waktu kan lagi pandemi ya, jadi kita suka memanggil narasumber misalnya dari PT mana gitu yang besar, nanti dia akan memberikan insight gitu kan. Terus kalau mau visit juga boleh nanti kalau misalnya pandemi udah berakhir gitu kan ya. Bahkan sekarang juga banyak kan manufaktur besar yang mau memberikan slot yang kuantitinya sedikit gitu kan. Jadi aku rasa itu akan bagus banget ya, maksudnya peluangnya buat student-student kita seperti itu. Salah satunya Megatama Group ya. Iya dong, tentu saja. Miss Ica nih juga boleh tolong dong kasih tahu tips ke Mega People. Tadi kan kita udah ngomongin praktisi brand yang established, manufaktur, PT-PT besar gitu kan, untuk ngasih persona experience ke mereka. Boleh kasih tahu nggak sih setelah mereka belajar, setelah mereka tahu nih secara teoretikal, bisa dikasih tahu dong cara bisa dealing sama manufacturer atau vendor, karena mereka ingin turning fashion into business nih pastinya dari SPAK sendiri. Gimana sih kalau dari Miss Ica sendiri nih pengalamannya gitu? Kalau aku pengalaman timku, dan kita suka ngobrol ya sama murid juga ya, mungkin yang sudah lebih punya brand atau apa, memang pertama kali untuk mencari manufaktur atau partner yang tepat, yang pasti pertama kita research dulu ya kan. Research bagaimana portfolionya dari manufaktur ini, konveksi ini gitu kan. Lalu kita juga mulai cek harganya benar cocok nggak nih sama target market kita. Jangan sampai target market kita kelas yang B tapi kita ketemu manufakturnya yang A, memang mungkin kualitasnya berbeda gitu kan, tapi realistis lah ya gitu kan. Realistis gitu kan, sesuai nggak nih sama kita kayak gitu kan ya. Terus kira-kira produk yang ditawarkan, fasilitasnya mereka, misalnya dari cut trim sampai packaging tuh oke atau enggak, seperti itu, harus sampai sedetail itu ya. Nah terus habis itu kalau bisa ya memang jangan cari jauh-jauh gitu kan, karena lebih gampang ya kontrolnya gitu ya. Kalau menurutku sih memang lebih baik kalau memang mencari manufaktur dan lain-lain, kalau bisa kita visit. Karena kita akan tahu kan seperti apa timnya, seperti apa dia punya kinerja line produksinya seperti apa, seperti itu sih. Gitu. Nah baru nanti yang ngobrol-ngobrol, terus baru dealing term of payment dan lain cocoknya atau enggak. Nah itu baru. Intinya gitu pertama-tama research ya. Research perlu banget. Tuh. Nah udah ngomongin fashion, ngomongin
bisnis, ngomongin segala macam teoritikal, aku mau masuk ke dunia handbag nih sekarang ya, Miss Ica. Menurut Miss Ica sendiri nih, kan udah banyak banget nih clothing line di Indonesia gitu kan. Nah kalau dari market handbag itu sendiri gimana sih dari perspektif Miss Ica? Handbag udah banyak banget ya sekarang kan kadang-kadang ya. Bahkan brand-brand yang biasanya dia nggak produksi tas pun sekarang ikut produksi tas kayak gitu kan. Jadi aku rasa bagus ya, peluangnya banyak ya untuk handbag ya. Untuk bisnis handbag sendiri nih, menurut Miss Ica opportunity-nya bagaimana dan gimana kesiapan praktisnya nih kalau dari pengalaman Miss Ica aja sendiri nih mengajar di Sparks Fashion Academy gitu? Kalau misalnya pengalaman ya mungkin di Indonesia belum banyak yang spesial seperti ini atau aku belum riset sih, tapi memang major untuk aksesoris itu belum banyak di Indonesia seperti itu. Cuman beberapa kali kan suka ada tuh lomba-lomba aksesoris dan lain-lainnya yang mungkin itu dari situ tuh jadi kan nanti ada mungkin peserta ikut dikasih masukan sama orang-orang yang lebih ahli. Nah itu akan bagus banget tuh. Di sisi lain caranya juga bisa kita mungkin kita pelajari dari brand-brand yang udah sustain ya kan, brand-brand luar atau brand-brand yang udah bagus lah gitu ya. Karena aku pribadi dulu kalau bekerja, ketika kita emang kepingin bikin tas tersebut, kita beli barang aslinya dan kita cek bagaimana dia bisa finishingnya bagus, polanya seperti apa, terus materialnya sampai ya detail-detail aksesorisnya seperti itu. Nah itu baru tuh nanti kita amati, tiru, modifikasi, bener ya sih? Ya karena bener nggak ada sesuatu yang baru ya di muka bumi ini gitu ya. Jadi memang itu salah satu cara ya buat kita mungkin yang secara knowledge mungkin belum 100% dibanding kalau kita mencari ilmu di luar negeri seperti itu sih. Gitu. Nah di awal-awal Miss Ica juga udah mention nih, kayak Miss Ica bilang suka banget cinta sama brand lokal nih. Betul. Nah kalau menurut Miss Ica sendiri sebagai praktisi, sebagai business owner juga gitu, gimana sih cara kita brand lokal nih bisa ngalahin brand internasional, gimana? Mungkin kalau ngalahin nggak tahu ya gitu kan, maksudnya tapi bersaing bersaing ya. Yang pertama pastinya kita harus punya keunikan ya, produk kita harus unik. Misalnya tadi maksudnya apa yang membedakan dari yang lain seperti itu. Terus di sisi lain juga yang paling penting selain kita kuat secara desain, secara fungsi dan lain-lain, kita harus punya partner sih. Ya kan, punya partner banyak banget ya sekarang ya, ada expo ya kan, atau ada agensi ya kan, suka banyak banget juga di Instagram atau di internet banyak banget agensi yang mau membantu gitu kan ya, kita punya brand untuk misalnya bisa di display untuk buyer internasional dan lain-lain. Nah tapi yang perlu diperhatikan, kalau kita siap bersaing di secara internasional, kita juga harus siap secara produksi. Jangan sampai nanti kita udah naruh tuh ya di expo, banyak demandnya, kita nggak bisa produksi, akhirnya baru kita launch pertama akhirnya gagal karena kualitasnya mungkin nggak memadai karena keburu-buru atau ternyata nggak nyangka demandnya sebanyak itu. Nah seperti itu sih sebenarnya. Gitu. Insightful banget nih dari Miss Ica. Balik lagi kita ke ngomongin tentang Fashion Academy. Kalau dari Miss Ica sendiri nih sebagai lecturer, mostly nih kalau di Sparks ini workshopnya tentang apa sih Miss Ica? Workshopnya kita seputar fashion sih ya, yang fashion gitu ya, sama pola ya biasa aja ya. Gitu. Lebih ke clothing gitu ya? Clothing dan bisnis fashionnya ya? Yes, betul. Berarti kalau misalnya belum ada workshop handbag bisa dong kita? Boleh banget, nanti kita kerja sama ya. Oke Miss Ica. Boleh diceritain dong Miss Ica nih, kalau keluh kesah dari para orang-orang yang ikut belajar di Sparks Fashion Academy, gimana sih keluh kesahnya kayak tentang fashion, apa yang mereka kayak harapkan dan lain-lain gitu sih. Kalau keluh kesah saat ikut workshop ya, mereka infonya kurang lama kayak gitu. Kurang lama gitu ya. Kurang lama. Tapi kalau cerita mereka sendiri ya memang banyak banget yang pingin belajar fashion, banyak banget yang pengen ngembangin produknya, pengen banget brandnya juga berkembang gitu kan ya. Cuma memang kadang kendalanya ya pertama ada kekurangan biaya gitu kan ya, atau mungkin jarak dan lain-lain gitu kan ya. Tapi sebenarnya di SFA sendiri, aku sekalian promosi sedikit, jadi di SFA sendiri itu kita memang sekolahnya itu memang bersifat short course, jadi cepat. Ya, kita membuat program yang biasanya panjang, tapi ini kita compact gitu kan. Karena memang kita fokusnya adalah orang-orang memang yaitu practical. Orang-orang yang ingin cepat practical, cocok banget sama Gen Z sama milenial kayak gitu ya. Terus habis itu kalau masalah jarak dan lain-lain, nah jujur aja kita kan kelasnya bisa online dan offline. Jadi bukan alasan ya gitu teman-teman gitu kan ya, bukan alasan gitu kan. Ya itu kita sering ngadain kelas online, jadi murid-muridku sendiri pun banyak yang di luar kota.
bahkan di luar negeri. Jadi jamnya itu ngikutin gitu kan. Misalnya waktu kita punya ada di Qatar, jadi dia jamnya jam berapa, terusnya di Australia jam berapa dia baru join, kayak cuma bisa ikut sebentar, nggak apa-apa, yang penting kamu ada progresnya. Di luar itu silahkan kamu chat aku misalnya kayak gitu. Jadi memang kita SFA ini berusaha secara institusi kita terus berkembang mengikuti kebutuhan si customernya gitu. Kalau misalnya bingung juga, kayak misalnya kan kita suka lihat ya menu pelajaran itu kan ya, kok nggak cocok ya gitu, karena kita juga bisa custom. Gitu. Bisa custom, misalnya mau bawain apa nih, misalnya dia udah spesialisnya apa, tapi pengen ngembangin apa lagi, itu bisa banget bisa. Gitu. Iya, benar-benar kita berusaha untuk itu support, karena goals kita ya tahun ini ya dari CEO kita Bu Flori tadi, kita pengen sekali support 500 UMKM Indonesia. Dan sejauh ini kita udah banyak melakukan pelatihan buat teman-teman dan ibu-ibu di Jackpreneur gitu. Jackpreneur ya. Iya. Oke, Miss Ica, seru banget. Nah, terakhir nih, kalau dari Miss Ica sebagai praktisi fashion, lecturer juga, boleh dong dikasih ke Mega People saran-saran atau penutup nih buat orang-orang yang mau masuk ke dunia fashion atau baru mau bisnis fashion. Oke, saran-sarannya ya tadi ya seperti di awal ya, yang penting niatnya dulu ya. Niatnya nomor 1, terus habis itu harus terus tetap belajar ya. Belajar, berkembang, cari tahu apa yang update, cari tahu marketnya nanti seperti apa. Karena mendesain itu nggak cuman asal kita bikin sesuai kita mau, tapi harus ada marketnya, siapa, kamu bikin untuk siapa, kayak gitu. Nah, dengan itu nanti akan ketemu tuh siapa sih yang akan beli punya kita, seperti itu. Nah, habis itu ketika sudah menjalani, ketika sudah mulai berhasil, jangan lupa daya tahannya sebagai seorang orang yang di fashion industry atau fashion planner kita sebutnya ya, itu juga harus survive ya, apalagi kalau kemarin ya Kak Danu ya, kayak pandemi COVID, aduh gimana itu, usaha nol semuanya, harus nombok dan lain-lain. Nah, itu di situ kita sebagai orang fashion gitu ya, pelaku fashion itu harus tetap berkembang ya, mungkin harus mengubah model bisnisnya atau mungkin upgrade apalagi yang harus diubah kayak gitu. Jadi itu aja sih, kemauan dan ada daya tahan gitu sih. Gitu. Nah, gitu aja sih kalau dari aku nih, Miss Ica, pertanyaan-pertanyaan nih. Mungkin dari penonton mau ada yang ditanyakan? Menurut Miss Ica, kenapa di fashion itu tuh lebih banyak clothing line dibandingkan kayak brand aksesoris kayak handbag ataupun shoes? Kenapa banyak clothing ya? Ya karena kita namanya juga kebutuhan primer ya, sih namanya kebutuhan primer. Sandang, papan, pangan, sandang, clothes ya yang pasti, yang gampang juga ya, maksudnya gampang produksinya kayak gitu ya. Jadi memang ya itulah lebih banyak karena kita pakai terus seperti itu. Apalagi kalau zaman sekarang kan dikit-dikit dress code ya nggak sih, ya kan, dikit-dikit konten, ya udah deh makin menjamur ya produksi clothing ya kayak gitu. Menurut kakak nih, kalau orang yang mau masuk dunia fashion itu tuh lebih diutamain yang kita pelajarin dulu itu bisnisnya dulu atau desainnya dulu? Kalau menurutku tergantung kamu mau jadi apa. Ya, tergantung kamu mau jadi apa. Kalau misalnya memang kamu ingin jadi fashion designer, memang better kamu mencari dulu personal design kamu seperti apa, personal uniqueness kamu apa, sehingga itu membedakan kamu dengan kompetitor-kompetitor lain gitu. Nah, tapi habis itu baru kita sambil berjalan bisnis gitu kan, baru kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kamu memang lebih kayak tertarik pengen masuk nih, pengen jadi timnya LV misalnya gitu kan ya, apa pengen tahu, dan nah itu mungkin kamu nggak apa-apa ambil fashion business karena pengen lebih fokus ke pengembangan bisnis dan lain-lain. Karena sebenarnya menurutku dua-duanya itu harus jalan bersamaan sih gitu kan, karena kreasi yang cantik tanpa strategi bisnis yang bagus itu produknya tidak terjual, ya nggak sampaikan dengan baik. Atau misalnya kamu jago banget bisnis tapi produknya sama aja gitu kan ya, sama kompetitor, nggak ada keunikannya, ya lama-lama kita kolaps kayak gitu, mangkak jadinya. Gitu aja sih sebenarnya. Bagus banget nih. Terus kayak contohnya ada nih Kak orang yang suka banget sama fashion, tapi kayak ekonominya kurang, mungkin dia bisanya ikut-ikut workshop doang nih. Nah, menurut kakak dia bisa nggak sih dari orang yang nol atau apa-apa nih ikutnya workshop mulu, bukannya kayak sekolah atau kelas kayak gitu, bisa jadi orang keren gitu? Bisa dong, bisa banget, banyak banget ya kalau misalnya kita denger juga ya dari desainer kita yang udah senior tuh, cerita-cerita biografi hidupnya ya atau perjalanan karir tuh semuanya bisa lah gitu kan. Apalagi kalau zaman dulu itu kan masih terbatas ya gitu kan, misalnya kayak Bunda Ana Avanti gitu kan yang sekarang hebatnya luar biasa, juga dulu kan nggak ada sekolah-sekolah fashion yang kayak gini kan gitu kan. Bener-bener modal ya mungkin kayak misalnya kamu tadi tanya ya orang-orang yang masih terbatas gitu kan ya, nggak apa-apa selama kamu mencoba, kamu ikut lomba lain-lain tuh akan dapat modal, kamu dapat recognition dari orang lain, akhirnya lama bisa berhasil. Banyak kok yang kayak gitu, selama ada kemauan tuh pasti jalan dibukain kayak gitu.
Oke, insightful banget ya dari Miss Ica. Isinya emang daging semua sih Daging kali ya. ini. Wagyu ya kayaknya. Wagyu banget, Wagyu. Nah, oke Mega People. Mega Talk kali ini bersama Miss Ica dari Spark Fashion Academy. Segitu aja. Kalau kalian punya pertanyaan atau punya apapun yang kalian ingin tanyain, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram, YouTube, sama TikToknya Spark Fashion Academy. Yes. Karena soon kita bakal kolaborasi juga ya Miss Ica ya. Oke, ya. ditunggu ya. Oke, ditunggu. Pokoknya ditunggu. Oke, I'll see you next on the next content. Bye-bye.